Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena penyertaan-Mu, perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, berbicaralah kepada kami secara pribadi, dan buatlah kami semakin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Tertulis demikian, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun kebun anggur kami yang sedang berbunga." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Kidung Agung seringkali dipahami dan dipandang secara salah, karena isinya yang bagi sebagian orang nampaknya terlalu mencolok kepada hal-hal yang berbau cinta eros dan hubungan antara suami dan istri. Namun perlu kita menyadari bahwa kitab Kidung Agung sebenarnya menggambarkan mengenai kekudusan cinta antara pasangan. Dan perlu kita sadari juga bahwa cinta kasih adalah anugerah dari Tuhan yang suci buat manusia. Kita perlu mengerti kitab ini dari sudut pandang yang benar, bahwa jalinan kasih antara pria dan wanita sebelum pernikahan harus dilandaskan pada kesucian, dan hubungan cinta antara suami dan istri dalam pernikahan merupakan karunia Tuhan yang kudus dan berharga. Dalam Kidung Agung 2 ayat 15 tertulis, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga." Rubah-rubah kecil yang disebutkan di sini menggambarkan tentang berbagai pengganggu dan hal-hal yang berpotensi untuk merusak kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis. Dan secara umum, ini juga berbicara untuk kita semua. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai yang dapat mengganggu kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Rubah-rubah ini disebut kecil, bukan rubah-rubah besar, saudara. Jadi sebenarnya, berbagai hal atau masalah yang seringkali mengganggu kita adalah hal-hal yang kecil dan sebenarnya dengan mudah dapat kita atasi. Kalau kita mau dan punya niat yang sungguh untuk menangkap rubah-rubah kecil ini, maka kita pasti bisa menangkapnya dan menyingkirkannya dari dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah hal-hal kecil yang bisa merusak pernikahan dan keluarga dan kehidupan kita secara umum. Pada prinsipnya itu bukanlah karena hal-hal dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Yaitu pertama, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, tidak menghargai. Yang ketiga, kurang komunikasi. Yang keempat, tidak terbuka satu sama lain atau menyimpan rahasia. Yang kelima, kecemburuan yang berlebihan. Yang keenam, tidak mengakui kesalahan dan tidak mau saling mengampuni. Yang ketujuh, tidak saling mengasihi dan sebagainya. Ada banyak hal-hal kecil yang perlu menjadi perhatian kita dan perlu kita atasi, termasuk juga hal-hal yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, seperti kurangnya hati yang mengasihi, kekecewaan yang dipelihara, fokus yang berubah, dan berbagai hal lainnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada hal-hal yang demikian, singkirkanlah dan kembali miliki kasih yang sungguh. Jangan biarkan rubah-rubah yang kecil berkeliaran di dalam kehidupan kita. Tangkaplah dan buanglah jauh-jauh. Jagalah sikap hati kita, tetap dilingkupi dengan kasih yang tulus dan benar, agar kehidupan kita berbuah
dan terus berkembang dalam berkat Tuhan. Masalah dari luar bisa datang menerpa kehidupan kita, tapi itu tidak akan menggoyahkan kalau kita senantiasa memiliki sikap hati yang benar, hati yang mengasihi, dan hati yang berpaut kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami mewaspadai setiap hal yang berpotensi untuk mengganggu kehidupan kami, baik dalam pernikahan, keluarga, dan terutama hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami menyadari bahwa segala hal yang dari luar bisa saja menerpa, tapi itu tidak akan menggoyahkan dan tidak akan merusakkan kehidupan kami. Asalkan kami memiliki sikap hati yang benar, hati yang selalu mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi pasangan hidup kami, hati yang mengasihi seperti Engkau ya Tuhan mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, tambah-tambahkanlah kasih yang daripada-Mu dalam hati kami, supaya kapasitas hati kami semakin bertambah untuk mengasihi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat Tuhan untuk mengatasi setiap rubah-rubah kecil yang mencoba untuk mengganggu kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga, setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita, cinta kasih selalu ada dalam rumah tangga, dan kasih Kristus yang menguasai setiap keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berikanlah kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkanlah yang lemah. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar, pertolongan yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dan masalah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu, Tuhan curahkan atas setiap orang di segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.